Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatu. Yang saya hormati pimpinan sidang dan semua anggota Dewan Komisi 2 DPR RI. Perkenalkan, saya Muhammad Rosidi, Bapak, mewakili Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta di Jawa Tengah khususnya. Kedatangan kami ke sini, satu, ingin meminta solusi berkaitan dengan permasalahan guru P3K guru P1 yang belum dapat penempatan di Jawa Tengah, Bapak. Karena pada tahun 2021 untuk Jawa Tengah, alhamdulillah yang sudah lolos passing grade dan lolos tes itu sejumlah 10.099 guru P1. Sementara di tahun 2022 guru yang mendapatkan penempatan hanya sejumlah 4.352 guru P1. Sementara di tahun 2023 menyisakan sejumlah 5.748 guru P1 belum penempatan. Sementara setelah kemarin kami audiensi, kami memperoleh informasi di Kemenkyu melalui surat edaran DAU menyatakan bahwa di tahun 2023 di Jawa Tengah khususnya kebutuhan guru P3K sejumlah 6.951. Akan tetapi muncul permasalahan karena Pemprov Jateng tahun 2023 hanya akan membuka formasi kebutuhan guru P3K sejumlah 1.200 sampai 1.400 formasi, dan Pemprov Jateng belum mengakui PMK 212 berkaitan dengan DAU 2023 tentang kebutuhan guru sejumlah 6951. Bahkan dari Pemprov Jateng malah menyarankan silakan selesaikan di pusat kementerian, kan yang janji Pak Menteri bukan daerah. Seperti itu. Sementara Bapak, imbas dari permasalahan ketidaksesuaian antara pusat dan Pemda dan Pemprov, maaf. Yang pertama, sejumlah 250 guru itu di PHK, Bapak. Jumlah ini terus bertambah di setiap harinya. Dan bahkan saya sendiri setiap hari itu selalu menerima curhatan Bapak Ibu guru, khususnya yang guru-guru yang sudah tua, sudah sepuh. Seperti rekan kami, ada Pak Wahono, beliau berusia 52 tahun dan mengabdi guru itu sudah 28 tahun. Sementara dengan enaknya dari kepala sekolah maupun yayasan menyampaikan, Pak Wahono pengen mencari pengganti sendiri atau ingin saya gantikan. Beliau saat itu juga menangis, Pak. Dan beliau menyampaikan, Pak Rosid, apakah saya setelah mengabdi dengan negara 28 tahun hanya ingin mencicipi rasa manisnya gaji negara melalui P3K ini, apakah tidak boleh ya, Pak? Apakah dengan label kita P1 lolos passing grade ini kita hina di hadapan para pimpinan di sekolahan? Dan bahkan rekan-rekan kami yang sudah dipecat ini mencoba untuk mencari pekerjaan di sekolahan lain, Pak. Akan tetapi ditolak karena memiliki label P1 berdasarkan data Excel hoax yang tersebar. Seperti itu. Kemudian Bapak, permohonan dari kami yang pertama, memohon Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB untuk terjun dan mendampingi langsung dalam penyelesaian P1 di Provinsi Jawa Tengah untuk mengajukan formasi sesuai PMK 212 tentang kebutuhan guru di tahun 2023 sejumlah 6.951 guru P1. Kemudian nomor 2, memohon Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB mengawal Pemprov Jateng dalam penuntasan P1 dapat dilakukan di tahun 2023 sesuai dengan komitmen dan konsistensi Pak Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan P1 yang belum mendapat penempatan. Nomor 3, memohon Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB membuat regulasi yang dapat menguntungkan dan dapat menuntaskan P1 khususnya di Jawa Tengah sejumlah 5.748 guru P1 di tahun 2023 ini. Yang keempat, memohon Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB sedianya mencabut Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan menggantikannya dengan Permenpan baru dalam penuntasan P1 tahun 2023 yang mengacu pada isi
MK 212 tentang pengalokasian DAU tahun 2023 khususnya di Jateng sejumlah 6.951 formasi kebutuhan guru. Dan yang terakhir, memohon pemerintah pusat melalui Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB, Kemdikbud, dan Kemenkyu mempercepat penyelesaian masalah P1 khususnya di Jawa Tengah karena guru yang dirumahkan semakin bertambah jumlahnya, Pak. Bagi saya ini sangat miris dan sakit hati kami ini. Kami mencoba untuk audiensi ke Pemprov, akan tetapi juga masih menemukan jalan buntu. Kemudian yang kami sesalkan juga, kami dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi kami mengabaikan hak-hak anak kami untuk belajar. Kalau kami sudah dipecat, bagaimana kami akan membiayai anak-anak kami untuk bersekolah? Itu yang bagi kami menyakitkan, Pak. Sementara kalau kita dipecat, kita mencoba untuk mencari pekerjaan di semua tempat, tapi kami ditolak hanya karena ada P1. Oh, P1 tinggal ditempatkan, mohon maaf kami tidak bisa menerima. Padahal nasib kami sampai sekarang pun sudah menunggu dari tahun 2021, tidak ada kejelasan tentang pengangkatan kami, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, memang mengenai penempatan guru lolos passing grade, ya, prioritas ini dikenal dengan P1. P1 ya, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Catatan kami berdasarkan pernyataan PLD Dirjen Guru, ya, dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa peserta yang lulus passing grade P1 ya kan berjumlah 193.954, benar kan? Benar ya? Ya kan? Atau 87,2% telah mendapatkan formasi, begitu ya, dan 12,8% belum mendapat informasi. Ini maksudnya kan gitu. Forum guru tadi, forum guru swasta, ini memang kondisi ini sangat memprihatinkan ya. Jadi kita mendengar ini, saya juga di dapil saya di Sumatera Utara, ini saya mendengar banyak sekali. Namun sebagaimana disampaikan pimpinan tadi, bahwa mungkin ada permasalahan bahwa jumlah tenaga didik yang jurusan tertentu kemungkinan berlebih, tetapi jurusan lainnya kurang lebih barangkali begitu. Tapi begitupun bagi kami di Komisi 2, ini kami terus perjuangkan bahwa batas bulan November 2023 itu kami berharap semuanya harus sudah bisa diselesaikan. Kalau belum bisa diselesaikan, kami bertekad di Komisi 2 untuk meminta supaya ada kebijakan apa yang harus diambil oleh kementerian nantinya. Jadi mudah-mudahan saja ya, kasus-kasus yang Bapak alami ini, apalagi yang sudah P1 ini kan. Nah ini persoalan ini bukan hanya di tempat Bapak di Jawa Tengah. Kita berkunjung ke Bekasi. Di Bekasi juga pada saat itu mereka juga jumlah tenaga honorer yang ada itu masih lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan tenaga kerja di situ, berdasarkan analisa jabatan dan kebutuhan daerah. Tetapi yang terjadi adalah itu seolah-olah dibekukan dulu ya, tapi bisa diambil ke yang lain. Yang saya pahami ini kemungkinan besar kenapa pemerintah provinsi adalah, apa artinya pemerintah provinsi membatasi cuma sekian ribu yang diangkat dulu, 3.000 sekian ya, 1.200 yang diangkat ya, dari 10 ribuan yang dari 5.700 sisanya masih 1.200 diprioritaskan untuk tahun ini ya. Dari saya paham. Dari 10.000 sekian ya, yang sudah diangkat sebelumnya 4.000 sekian. Ya, dari sisa itu 5.700 itu sekarang diprioritaskan cuma 1.200. Artinya masih ada sisa sekitar
4 ribuan lagi yang Ya. belum jelas nasibnya sampai dengan November nanti 2023, kurang lebih begitu ya. Ya, dan Pemda tidak mau mengakui DAU-nya, Pak, yang Nah, di tahun jadi ya, 2023. Jadi ya memang ini alasan dari Pemda itu adalah karena dibebankan ke mereka anggarannya mereka yang belum tentu ada. Inilah kurang lebih ini permasalahannya. Tapi kita juga tetap berjuang ini di Komisi 2, mudah-mudahan didoakan saja Pak supaya ini kita juga meminta supaya ini ditanggung oleh pemerintah pusat, jangan sampai ini pemerintah daerah kesulitan tetapi akhirnya juga tidak terakomodasi. Macam-macam yang kami dengar ya, antara lain adalah adanya penetapan bahwa seharus sesuai dengan UMR. Nah itu juga membuat daerah itu keberatan karena belum tentu mereka punya anggaran sebesar itu. Tetapi sebetulnya mereka mau mengangkat asal sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan tidak harus sesuai dengan UMR. Ketika mereka dipaksa sesuai dengan UMR, mereka juga kesulitan. Nah disinilah masalah-masalah yang harus kita carikan solusinya. Tapi kita masih terus berjuang ini dengan Menteri PAN dan ARB, kita masih tetap memperjuangkan ini. Saya yakin teman-teman nanti ada yang lebih komprehensif lagi menjelaskannya. Tetapi ya ini kita masih tetap berjuang Pak. Ya, dan memang sangat menyedihkan seperti Pak Wahono tadi sudah 52 tahun mengabdi, usia 52 hanya tinggal 8 tahun. Kalau saya malah keras Pak, saya bilang. Bahkan yang pensiun pun kalau perlu diangkat juga pada hari itu. Tetapi hari yang sama dipensiunkan. Artinya ada pengakuan negara sehingga dia dapat pensiun. Itu kalau saya, tapi ya belum tentu kita bisa berhasil memperjuangkan itu.